Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Borunababan dengan NIM 4101422208 dengan prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya untuk memenuhi tugas proyek dasar saya, yaitu pembuktian langsung, pembuktian kontraposisi, dan penarikan kesimpulan silogisme. Pembuktian langsung. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi P maka Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P maka Q benar, di mana diketahui P benar. Kita masuk ke contohnya. Jika A ganjil dan B genap, maka 5A plus 2B kuadrat minus 1 adalah genap. Buktikan menggunakan pembuktian langsung. Pembahasannya, kita buat P sama dengan A ganjil dan B genap, Q sama dengan 5A plus 2B kuadrat minus 1 adalah genap. Kita anggap P adalah benar, yaitu kita misalkan A sama dengan 2K minus 1 dan B sama dengan 2K, dengan K adalah anggota bilangan bulat positif. Kita masukkan yang mau kita buktikan, yaitu 5A plus 2B kuadrat minus 1. Karena tadi sudah kita misalkan A dan B, maka kita masukkan nilai A dan B ke dalam pernyataan ini. Jadi, 5 dikali 2K minus 1 plus 2 dikali 2K kuadrat dikurangi 1. Kita uraikan menjadi 10K minus 5 plus 2 dikali 4K kuadrat minus 1. Kita jumlahkan menjadi 10K plus 8K kuadrat minus 6. Karena ini sama-sama bisa dibagi 2, jadi 2-nya kita keluarkan menjadi 2 dikali 5K plus 4K kuadrat minus 3. Terbukti bahwa 5A plus 2B kuadrat minus 1 adalah benar, berdasarkan dari ini. Selanjutnya, pembuktian kontraposisi. Kontrapositif atau kontraposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran sama dengan implikasi. Bentuk susunan kalimat kontraposisi adalah negasi Q maka negasi P, simbol negasi disebut negasi atau kebalikan. Contoh, jika 3N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Buktikan. Pembahasan, kita buat P sama dengan 3N plus 2 bilangan ganjil dan Q sama dengan N bilangan ganjil. Kita buat ke dalam negasi. Negasi P sama dengan 3N plus 2 bilangan genap. Negasi Q sama dengan N bilangan genap. Bentuk kontraposisinya, negasi Q maka negasi P. Jika N bilangan genap, maka 3N plus 2 bilangan genap. Kita anggap negasi Q benar, yaitu kita misalkan N sama dengan 2K dengan K elemen dari bilangan bulat positif. 3N plus 2 sama dengan 3N plus 2. Nah, karena tadi sudah kita misalkan N sama dengan 2K, maka kita masukkan nilai N ini ke dalam sini. Sehingga 3 kali 2K tambah 2. Kita keluarkan angka 2-nya keluar, sehingga 2 kita tukar antara 2 dan 3-nya, sehingga kita dapat 2 dikali 3K plus 2. Karena ini sama-sama ada angka 2, kita keluarkan angka 2-nya sehingga didapat 2 dikali 3K plus 1.
Pembuktian hasil kontraposisinya adalah benar, yaitu 3N plus 2 bilangan genap. Artinya, pernyataan jika 3N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil adalah benar. Terbukti bahwa 3N plus 2 adalah ganjil. Penarikan kesimpulan silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contoh, jika Kevin pergi ke pasar, maka dia akan membeli sayur. Jika dia membeli sayur, maka dia akan masak. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikan kesimpulan yang benar. Kita misalkan PX sama dengan pergi ke pasar, QS sama dengan membeli sayur, dan RX sama dengan akan memasak. Kita buat bukti formalnya. Yang pertama, untuk setiap X, PX maka QX sebagai premis 1. Yang kedua, QX maka RX sebagai premis kedua. Yang ketiga, terdapat X, PX, maka RX sebagai konklusi. Yang keempat, PX, maka RX kita dapat dari pernyataan 1 dan 2, yaitu silogisme. Berdasarkan dari step 4, PX, maka RX sesuai dengan kesimpulan, maka kesimpulannya benar. Jadi, kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas adalah jika Kevin pergi ke pasar, maka dia akan masak. Demikian hasil dari proyek Dasmat saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam PPT saya. Sekian dari saya, terima kasih.